Sali, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Nih, ada topik baru untuk teman-teman sekalian, yaitu les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux, alias angka-angka pengurutan. Yuk, balik lagi belajar angka-angka? Iya dong. Sekarang kita belajar bagaimana caranya membuat angka pengurutan dalam bahasa Prancis, yaitu ke 1, ke 2, gitu kan. Kita sebelumnya sudah pernah belajar yang namanya les nombres cardinaux, angka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang ke 1, ke 2, ke 3, etc. Analisis dulu bacaannya supaya komprehensif. Les, teman-teman udah sering mendengar itu, les accents, les alphabets. Sekarang OM, ke atas kemudian S di ujung itu penanda pluriel, itu biasa tidak dibunyikan. Nah, kemudian ordinaux, AU berbunyi O ke atas, ujung X itu tidak dibunyikan, dan IN ini tidak berlaku teori de prononciation-nya. Karena apa? Karena dia batal oleh penggalan, terpisahkan oleh penggalannya. Ordinaux, N-nya untuk menemani yang AU-nya, jadi O, ya. Nah, kalau di bahasa Inggris kan kita tahu tuh ada first, second, third, fourth, seperti itu kan. Ada 4 macam bentuk tuh. Kalau di bahasa Prancis itu hanya ada angka yang ke-1-nya yang beda, ke-1, yaitu premier sama première. Tuh, hanya ada itu. Kemudian dari kedua sampai dengan tak hingga itu memakainya M semua, jadi deuxième. Ke-7 apa? Septième. Ke-8 huitième. Tuh. Hanya ada 2 bentuk yang pakai premier dan première, kemudian ini deuxième, dan seterusnya pakai M. Nah, cara penulisannya itu seperti ini. Boleh di posisi kuadrat begitu, premier. Boleh sejajar. Boleh 1 E, menanda garisnya seperti ini kecil. Boleh 1 E tanpa garis tapi di posisi kuadrat, atau sejajar 1 E saja. Nah, ini versi yang lebih singkatnya. Kalau ini yang versi lebih lengkapnya, seperti itu. Udah. Oke, jelas? Apa sih premier dan première itu? Nah, ini kalau di bahasa Prancis, tapi main gender lagi-lagi. Premier itu kita pakai untuk bersanding dengan kata benda yang maskulin. Sedangkan première itu untuk yang feminin. Jadi premier dengan ER ini berbunyi E aksen aigu, dan ini ada E aksen grave. Première itu tidak bisa dipakai sembarangan, harus berdasarkan gender kata benda yang mau kita sandingkan. Yang kedua, deuxième, ini X di tengah. Kok berbunyi Z ya? Seolah-olah dia adalah S gitu. S di tengah 2 huruf hidup kan berbunyi Z, jadi seperti itu. Nah, penulisannya beda nih. Kalau ini kan langsung M saja. Kalau di penulisan dalam bentuk hurufnya itu ada I-nya, IM ya. Jadi bukan M tapi IM. Kalau dalam bentuk angka M, dalam bentuk huruf IM. Jadi deuxième. Ke bawahnya pun sama, pakai IM, IM, IM. Kelima ini adalah cinquième, tapi tidak langsung IM dari 5-nya, ada U-nya. Karena apa? Karena ini fungsinya sama seperti kita menulis question. Q, U, kemudian ada I-nya atau ada E-nya. Nah, itu U-nya tidak dibaca tapi harus ditulis. Begitu ejaannya. Yang ke-9 ini adalah neuvième. Jadi dari F-nya si neuf itu aturannya kalau di bahasa Prancis dirubah menjadi V. Jadi ke-9 itu bukan neuvième tapi neuvième, ya. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui, ini kalau angkanya adalah angka yang berakhiran huruf hidup, misalnya 11, 30, 40. Nah, itu huruf hidup yang mengakhiri angkanya, 11-nya, si E-nya itu hilang.
Jadi tidak 11e tapi langsung 11e. Jadi berakhir di huruf mati terakhirnya itu terus langsung tambahkan im-nya. Jadi ini adalah aturan-aturan penulisan secara huruf. Kalau secara angka begini, nah kalau secara huruf begini, ya. Kalau langsung nggak boleh itu 11e karena bunyi vokalnya nggak enak lah, kira-kira begitu menurut orang frankofon. Oke. Nah sekarang yuk mari kita terapkan pada prakteknya. Bagaimana mempraktekkan teori yang tadi saya bahas ya. Contohnya kalau kata yang pertama itu adalah le premier mot, the first word, le premier mot. Harus main gender tuh ya. Kenapa le premier mot? Karena mot itu maskulin, maka ini le dan bukan la. Harus pakai artikel. Kalau sebuah kata yang pertama maka un premier mot, atau satu kata yang pertama un premier mot. Le premier mot pakai le karena maskulin, kemudian premiernya jadi sesuai gitu. Sedangkan meja yang pertama, the first table, itu adalah la première table. Kalau dia bentuk yang indefininya, yang sebuah, maka une première table. Kenapa begitu? Karena table itu feminin. Jadi nggak bisa le premier table itu, maka nanti secara gramatikal, secara tata bahasa jadi salah. Sekarang kalau kata yang kedua, meja yang kedua, bagaimana penerapannya? Maka sama, tinggal digantikan deuxième-nya, le deuxième mot, la deuxième table, seperti itu. Ingat, hanya ada di premier dan première yang beda ya bentuknya. Yang ini kan sama. Nah sekarang mari kita terapkan ke angka yang lebih besar nih. Saya kasih contoh buat teman-teman sekalian ke 72.989. Ini contoh yang menarik karena pertama dia bisa disebutkan, bisa dibaca dalam 3 bahasa Perancis berbeda, yaitu bahasa Perancis Prancis, bahasa Perancis Belgia, dan bahasa Perancis Swiss. Terus yang kedua, yang menarik dari contoh ini, ada 2 angka 9. Tapi tidak semuanya akan kita rubah F-nya menjadi V. Karena apa? Karena 9 yang pertama ini masih belum akhir dari angkanya. Nah kalau yang ini kan iya, maka ini yang menjadi 9-nya. Kalau ini kan bukan 989 gitu ya. Seperti itu. Nah kalau secara bahasa Perancis alias dengan orang Perancis atau dengan orang-orang yang bertutur bahasa Perancis, kita akan mengatakannya menjadi 72.072 dalam bahasa Perancis adalah 60 tambah 12 ya. 72.072.000, kemudian 989 alias ke 989 dari apa ini 72.000-nya, seperti itu. Nah kalau secara bahasa Perancis Belgia itu adalah 72.000 dalam bahasa Perancis Belgia adalah 72.989. Bagian belakangnya sama dengan bahasa Perancis. Nah yang bahasa Perancis Swiss itu 72.000 sama dengan bahasa Perancis Belgia. Kemudian ada istilah yang khusus atau yang khas bahasa Perancis Swiss, yaitu 989. Jadi di tempatnya kata itu 80 tuh, seperti itu. Nah le atau la ya, kalau ini ditentukan dari kata benda yang akan bersanding dengan angka pengurutan ini ke 72.989, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kata bendanya mo, maka jadi le 72.000 atau 72.000 dan embel-embelnya itu. Kalau table maka la bla 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 bla. Ini sambungan ke situ. Sama, udah begitu aja penerapannya. Nggak susah kan? Walaupun angkanya besar, asalkan dipandu dengan mantap oleh OPH, maka teman-teman mudah-mudahan bisa ya mempraktekannya dengan baik. Ada pertanyaan? Tulis aja di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, kasih like-nya dong. Jangan lupa, yang belum ayo subscribe ini supaya terus mengikuti channel YouTube Opera Obrol Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tiap ada update materi baru, teman-teman terus diberitahu, jadi kita lanjut ke materi-materi berikutnya. Habis ini apa yang dibahas, ayo? Penasaran kan? A bientôt!